tadi mau refill dulu. Chemsp mau gimana? Ini nggak berminyak kan muka gue? Bang, minyaknya ditambah bilang. Action. Ini kan kita mau bikin pengenalan profesi sebenarnya ke teman-teman yang belum tahu soal profesi perfilman. Nah, khususnya publisis nih. Ini kerjaan apa ya? Oke. Sebetulnya publicist itu deskripsinya sih ya lo lihat di textbook aja lah ya gitu. Tapi basically sebenarnya yang kita kerjakan itu adalah mengkomunikasikan message atau isi dari film yang mau kita promosiin ke calon penonton. Sehingga mereka tertarik sama cerita yang kita tawarkan dan akhirnya nonton filmnya di bioskop. Materi seperti apa saja yang dibutuhkan oleh seorang publisis agar promo itu bisa maksimal? Oke, yang pertama sebenarnya publicist itu harus tahu dulu materi filmnya seperti apa. Kelebihan dan kekurangannya dia harus tahu. Misalnya kayak apakah ada isu yang sensitif atau dan lain sebagainya, dia harus sudah tahu dan paham dari konten yang ada dan dari budget yang disediakan oleh produser. Kita harus menggunakan semua channel untuk bisa mempromosikan film yang emang lagi kita promote gitu. Nah tadi bicara soal channel, ada apa aja sih sebenarnya channel-channel yang bisa digunakan oleh seorang publisis dan produser dan filmmaker untuk mempromosikan film itu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya channelnya apa aja tuh pasti banyak banget. Yang paling mudah dijangkau dan secara budget juga nggak terlalu besar yaitu digital. Jadi kayak podcast, terus juga kayak lo banyak tap in di event-event kayak webinar segala macam. Terus selain digital kita juga pasti yang standar konvensional kita masih akan tetap menggunakan print, misalnya kayak billboard lo pasang di kereta or whatever itu gitu. Atau sebenarnya yang sering orang lupa itu adalah word of mouth. Kita kolaborasi sama banyak orang yang mungkin bisa kita sebut kayak influencer atau KOL lah gitu. Ada mitos yang beredar gitu di kalangan perfilman bahwa film yang dibintangi oleh seorang yang berfollower banyak itu akan lebih laku atau lebih mudah dipromokan. Benar nggak? Sebenarnya kalau misalnya dibilang film laku, itu tuh nggak bisa bergantung hanya satu sosok ya. Misalnya kayak, ini gara-gara si pemainnya A atau B atau C gitu. Menurutku nggak bisa kayak gitu. Sebuah formasi film laku sampai hari ini juga kita masih mencari gitu. Kalau kita tahu formulanya setiap film yang kita bikin pasti laku dong harusnya gitu. Tapi kan itu belum terjadi gitu. Sehingga memang semua aspek perlu diperhitungkan. Mau siapapun pemain, yang paling penting kan buat filmmaker adalah kualitas aktingnya itu sendiri dan cocok apa enggak dengan ceritanya gitu. Apakah benar bahwa harus terjadi tadi kamu sebut sebagai keriuhan? Apakah sesuatu itu harus ribut dulu baru dia laku gitu? Atau dia punya isu yang apa yang biasanya membuat keriuhan itu kalau bisa dibakar banyak kok? Iya oke. Sebenarnya yang pertama adalah pasti kontennya sih. Balik lagi ke konten. Konten itu tuh ngomongin apa sih gitu. Dan maksudnya somehow film-film yang memang dalam tanda kutip bisa box office gitu pasti banyak relate kontennya sama kehidupan penonton yang ada di luar sana. Yaitu yang akan dijadikan topik pembicaraan mereka gitu. Oke. Nah pertanyaan berikutnya, skill set apa yang harus atau wajib dimiliki oleh seorang publisis film? Sebetulnya kalau ditanya skill set yang pasti harus mau belajar ya dan harus open minded, cobain aja kolaborasi, bangun networking sebanyak mungkin sama banyak orang, adaptasi sebenarnya sama setiap perubahan yang ada. Apa miskonsepsi yang paling umum orang miliki soal pekerjaan publisis? Kalau di Indonesia tuh sebenarnya ya publicist itu tuh mengerjakan dari A sampai Z. Meskipun sebenarnya kalau kita rely on Hollywood gitu ya, si publicist ini tuh cuman ngerjain something related to media aja. Tapi di Indonesia, publicist itu adalah orang yang dalam tanda kutip jadinya bertanggung jawab banget untuk mengerjakan seluruh promosi film. Meskipun sebenarnya tanggung jawab itu kan tetap ada di produser. Tugas kita adalah membantu produser untuk membuat campaign dan mempromosikan filmnya di bioskop gitu. Lalu secara industri kira-kira playernya udah kalau filmmaker kan banyak, produser banyak, sutradara banyak. Kalau di Indonesia ini sebenarnya bagaimana kondisi market dalam industri publisitas
ilmu publicity? Sebenarnya ini buat teman-teman di luar sana yang ngerasa pengen nyoba gitu ya, belajar atau merasa punya skill itu gitu. Ini tuh sebenarnya adalah job opportunity untuk banyak orang di luar sana. Kenapa? Karena publicist itu adalah posisi yang let's say kayaknya kurang dari 10 deh. Sedangkan kita tahu setiap tahun kalau tidak dalam kondisi pandemi, PH tuh bisa merilis ratusan film gitu. Jadi bayangin aja sebenarnya banyak opportunity untuk kalian semua yang ada di luar sana kalau misalnya mau terjun di bidang promosi film as a publicist. Bagi yang mau terjun, dari mana memulainya? Dari mana ya mulainya? Mungkin sebenarnya paling benar adalah coba magang dulu kali ya supaya tahu dunianya tuh seperti apa, dan dari situ kalian bisa decide kayaknya gue cocok untuk di misalnya media partnership atau misalnya di content writer atau misalnya di bagian kreatif yang bikin konten, video or foto gitu. Jadi ya teman-teman bisa explore di situ. Oke, terima kasih. Cukup? Cukup. Thank you. Thank you.